Shalom, shalom. Selamat malam. Selamat malam. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kembali bersama saya, Pendeta Fernando Sinaga. Di akhir tahun ini adalah ibadah kita yang terakhir, tanggal 27 November 2025. Karena bulan depan sudah suasana Natal ya, Desember Natal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa sebentar dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan singkat. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa, Engkau menyertai kami dari Januari hingga November hari ini. Kami percaya ini semua karena karya keagungan Tuhan. Menjaga, merawat setiap kami ya Tuhan. Pada hari ini, malam hari ini, kami percaya tangan Tuhan tidak pernah lepas dari tangan kami. Karena Tuhan yang mengasihi kami awalnya. Dan kami berdoa hari ini, biarlah di akhir-akhir ini kami selalu semakin kuat dalam tangan Tuhan. Kami ingin masuki 2026 dan akan merayakan Natal di Desember. Biarlah sukacita surga kami terima. Tuhan, inilah umat Tuhan yang rindu mendengarkan firman Tuhan. Yang siap dengan firman Tuhan katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Hari ini saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita masuk Desember sebentar lagi. Di tema 2025 adalah melayani dengan hati, ya. Selama bulan demi bulan, sermon, rayon, ibadah firman Tuhan, kita mendominasi temanya dengan melayani dengan hati. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh pengerja, seluruh penatua, seluruh anak-anak muda, guru-guru sekolah minggu yang aktif bahkan melayani dengan hati. Terimalah ucapan terima kasih saya dari tempat ini, dari hati yang paling dalam. Kiranya kita semakin dalam melayani dari hati kita. Amin. Yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan tema kita di 2026 adalah sukacita sorga. Sukacita sorga. Dan saya hari ini lebih banyak rindu menyembah nama Tuhan. Mari kita berdoa, menyembah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
Ada amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, ada yang percaya bahwa ketika kita mencari, maka kita akan mendapat sesuai dengan keyakinan Tuhan dan saya. Ada 3 rahasia agar saudara dan saya punya mental kerajaan Allah. Beberapa kali saya menceritakan, mengkhotbahkan tema kerajaan Allah. Jadi saya mengajak Bapak Ibu untuk mereview lagi 2025. Ada 3 rahasia yang membuat mentalmu mental baja. Karena tanpa mental Anda tidak bisa maju. Tanpa iman yang kuat Anda tidak bisa bergerak. Pada hari ini saya mengajak Bapak Ibu, siapkan hatimu, siapkan telingamu, siapkan pikiranmu. Apa rahasia menerima 3 mental kerajaan surga? Mental kerajaan surga. Amsal 30 ayat 30 berkata, singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun. Singa disebut raja hutan, the king of animal. Singa bukan hewan yang terkuat, singa bukan hewan yang terbesar, tapi singa disebut king. Singa disebut raja hutan. Kenapa? Mentalnya. Mental itu karena apa? Dari sistem keyakinannya. Dia tahu, dia tidak tergubris dengan apa yang dilihat. Dia tidak tergubris apa yang dia rasakan. Dia imani, dia yakini. Singa imani bahwa dirinya terlahir sebagai singa. Terlahir sebagai raja. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu di bulan akhir ini, di akhir tahun ini 2025, Allah juga rindu mengingatkan saudara, tetap memiliki mental kerajaan, tetap memiliki mental raja, mental majikan, mental kepala, mental pemimpin yang melayani. Milikilah mental seperti singa. Evaluasi mengatakan bahwa kepemimpinan yang berhasil adalah 80% itu karena attitude, 80% itu karena karakter, baru skillnya atau keterampilannya 20%. Banyak hewan yang kuat ditakuti di hutan, tapi jika ditanya siapa yang dinobatkan sebagai raja, rimba. Hewan yang disebut satu, yaitu singa. Mengapa bukan beruang, harimau, buaya, hewan-hewan berukuran besar yang bergigi tajam? Kenapa? Jawabannya satu. Karena mental. Katakan mental. Katakan mental. Nah, hari ini saya mengajak Bapak Ibu, milikilah mental raja. Milikilah mental kerajaan. Milikilah mental seperti singa. Ada banyak di tokoh-tokoh di Alkitab yang punya mental kerajaan. Nah, hari ini kita belajar dari Daud. Salah satunya adalah Daud yang punya mental berani menghadapi raksasa Goliat. Berulang kali ini kita dengar di sekolah minggu. Dan saya berdoa, bukan hanya kita dengar, tapi terimalah mental kerajaan. Anak-anak muda, terima mental kerajaan. Para pria, miliki mental kerajaan. Ibu-ibu, miliki mental kerajaan. Sebelum Daud datang ke medan peperangan, Goliat dan prajurit Filistin sudah membuli, mengintimidasi mental tentara Israel selama 40 hari. Bayangkan, 1 hari aja Anda dibuli, Anda bisa down, bisa lemah. Ini 40 hari tentara Israel mentalnya terintimidasi. Tidak ada satupun tentara Israel yang berani maju. Mereka hanya diam, tundukkan kepala, dan ketakutan. Mereka juga punya pengalaman punya skillful dalam peperangan, tapi mentalnya mental kerupuk, mentalnya mental budak, mentalnya mental penakut. Tidak demikian dengan Daud. Daud dilatih Tuhan sejak anak-anak.
Sejak remaja, dilatih Tuhan, sangat muda, belum pernah bertugas sebagai tentara, belum pernah bertugas sebagai prajurit, tapi hari-harinya dikerjakan dengan mental raja. Anda bisa jadi raja kalau setiap hari punya mental raja. Bukan sekali setahun mental raja. Ya, bukan bukan Kristen Natal, bukan raja setahun, tapi setiap hari Daud sudah melatih mental raja. Setiap hari Daud sudah dilatih mengalahkan lawan-lawannya. Karena mentallah Daud bisa mengalahkan Goliat. Sikap mental tidak tergantung dari berapa banyak uang Anda. Sikap mental tidak tergantung dari berapa banyak harta saudara. Sikap mental tidak tergantung dari kekuatan ototmu, bicepmu, keahlianmu, gelarmu, keilmuanmu, dan lain-lain. Tapi mental kerajaan sorga itu adalah mental yang Tuhan mau. Hari ini kita memerlukan sebuah mental kerajaan sorga yang tidak kenal takut, yang tidak cemas dengan 2026, yang tidak cemas dengan anak-anaknya akan kuliah, yang tidak cemas dengan piringnya di dapur, yang tidak cemas dengan jualannya di pasar, yang yakin bahwa mental raja itu mental menang. Bagian dia hanya memulai dengan langkah gagah berani, Tuhan menyertai dia, Daud memperoleh kemenangan. Berdoalah agar Bapak Ibu punya mental seperti Daud, mental raja, mental singa, mental kerajaan. Bagaimana agar kita bisa mempunyai mental seperti singa? Lewat Daud, saya akan ceritakan, kita berikan langkah-langkah bagaimana kita punya mental. Anda punya catatan, Anda punya buku, Anda punya handphone. Catat! Biar nggak lupa. Biar nggak lupa. Catat, ulangi lagi, ulangi. Ketika Anda punya mental raja, maka engkau keluar sebagai pemenang. Katakan pemenang. Katakan pemenang. Kita baca 1 Samuel 17 ayat 37. 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Daud bukan prajurit yang terlatih dalam peperangan. Ia masih muda dan tidak punya otot untuk berkelahi. Dia dipakaikan oleh Saul raja dengan baju perang, topi tembaga, tapi itu terlalu berat dan ukuran badannya terlalu kecil karena masih remaja. Tapi mental Daud sekuat, seberani singa, terbukti mampu melebihi segala perlengkapan perang, pengalaman bertarung, dan persenjataan yang dimiliki pasukan Israel. Hari ini mungkin saudara tidak berhadapan dengan Goliat. Tapi hari ini milikilah mental untuk menghadapi raksa-raksasamu. Mungkin raksasamu, raksasa keuangan, raksasa hutang, raksasa masa depan, raksasa relationship, raksasa pekerjaan, raksasa bisnis, punya masalah-masalah besar. Hari ini saya berdoa di akhir tahun ini, miliki sikap pemenang yang berpusat pada Kristus. Amin. Apa yang menjadi persoalan hari ini? Hadapi dengan mental. Jangan takut, itu tidaklah pernah terjadi dalam dirimu selama Anda yakin Tuhan menyertai engkau. Haleluya. Hari ini kita akan belajar. Ada 3 rahasia membuat Daud punya mental baja seperti singa. Ya, catat ini Bapak Ibu. Catat ini para pria. Catat ini anak-anak muda. Ambil handphonemu, ketik, dan ketik, hafalkan.
Ada 3 rahasia yang membuat mental Daud menjadi mental baja seperti singa. Au, au. Yang pertama, catat ini, Daud percaya bahwa Tuhan menjadikannya dahsyat sejak dalam kandungan. Alfa Omega. Oh, haleluya. Daud punya sistem keyakinan. Daud punya sistem iman di hatinya bahwa sejak dalam kandungan, sejak dalam perut mamanya, dia sudah terpilih sebagai mental raja. Itu. Jangan menyerah. Lihat Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Mazmur 139 13 sampai 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Hari ini jemaat Tuhan, sadarilah engkau dan saya sejak dalam kandungan sudah ajaib. Ada amin? Katakan amin. Lebih kencang, katakan amin. Ya, sadarilah sejak dalam kandungan kita adalah pribadi yang perkasa. Katakan perkasa. Katakan ajaib. Katakan dahsyat. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam dirimu sudah ada benih kepemimpinan. Dalam hatiku, hatimu, hati kita semua sudah ada benih keajaiban, benih dahsyat, benih pahlawan, benih keperkasaan, benih pemenang, benih mental singa. Ada amin? Hadapi masalahmu bersama Tuhan. Hadapi masalahmu dengan mental raja. Hadapi masalahmu dengan mental keajaiban. Itulah sistem iman Daud. Ketika singa lahir, di hatinya sudah ditanamkan dia raja hutan. Sama dengan saudara. Ketika Anda lahir, Anda sedang mengaum, mengatakan kepada dunia, I'm a king. Anda sedang mengatakan, Anda punya mental raja. Makanya setiap bayi lahir, kalau dia tidak mengaum, tidak menangis, maaf dokternya memukul dia sedikit berubah. Aumkan, teriakkan, suarakan, beritakan engkau adalah raja, engkau punya mental seperti singa. Ada amin? Jangan takut kau, jangan kerdil mentalmu. Yesus yang berkata, kejadianmu dahsyat. Pencipta yang berkata, kejadianmu luar biasa. Allah yang berkata, engkau adalah perkasa, jadi pahlawan. Bapak, Ibu, dan saya serupa, segambar dengan pencipta. Yesus berkata, Yesus adalah singa dari Yehuda. Saudara juga serupa, segambar, secitra, seimage dengan Yesus. Yesus memberani, Anda juga. Yesus punya mental raja, Anda juga punya mental raja. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya! Saya berdoa pada malam hari ini, tetaplah yakin engkau adalah raja. Engkau punya mental perkasa, mental ajaib, mental yang dahsyat. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, rahasia yang membuat mental Daud jadi raja seperti singa. Yang kedua adalah Daud selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Berulang kali saya mengatakan, ketika Tuhan menciptakan ikan,
Ikan teritorinya di air. Ya, fish itu di air. Fish itu di water, ya. Burung itu di udara. Burung bisa berkuasa itu di udara. Burung bisa mati kalau dimasukkan ke air. Sebaliknya, ikan berkuasa di air. Ikan akan mati kalau di atas udara atau di atas air atau di angin-angin, dia akan mati. Sama halnya dengan saudara. Sama halnya ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden. Itu berbicara mengenai hadirat Tuhan. Selama hadirat Tuhan ada, Adam dan Hawa berkuasa menguasai alam semesta. Rahasia untuk punya mental kerajaan Allah. Mari tetap selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Tetap doa, tetap memuji, tetap menyembah. Dengan selalu maintain, memelihara waktu-waktu dengan pujian, penyembahan, membaca Alkitab. Maka mentalmu sedang ditrain, sedang dilatih, sedang dibentuk. Jadi kuat, lebih kuat, tambah kuat. Amin. Tetaplah berdoa. Jangan sampai lelah. Jangan sampai kendor. Tetap menyala-nyala di dalam doa, pujian, penyembahan. Tetap menyala api Pentakosta. Tetap menyala-nyala Roh Kudus di hatimu. Tetap menyala urapan dahsyat di hatimu. Itu bisa ada karena ada maintain. Anda pelihara. Lihat Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Daud berkata 7 kali berbicara sempurna, 7 berbicara seutuhnya, 7 berbicara sepenuhnya. Berarti all his life, seluruh hidupnya berada di dalam hadirat Tuhan. Dia maintain, dia jaga hati, dia jaga pola pikir, dia jaga keberadaannya. Dia selalu mencintai ibadah. Tidak tergoda dengan minum tua, tidak tergoda dengan minuman keras, tidak tergoda dengan nonton-nonton yang tidak baik. Tapi dia jaga hati, jaga hadirat Tuhan. Selalu dalam lingkungan hadirat Tuhan. Selalu beribadah, selalu ikut sermon, selalu ikut rayon, selalu tidak ada alasan. Itulah yang Tuhan mau. Yang ketiga, rahasia Daud punya mental kerajaan singa. Kerajaan Allah seperti singa. Yang ketiga, Daud punya prinsip selalu menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Daud punya prinsip selalu menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 45. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Saya pernah ke Kalimantan. Setelah saya selesai dari STT, Sekolah Teologia, saya jadi misionaris. Saya menginjil ke kota-kota. Saya menginjil ke beberapa negara, beberapa desa, beberapa kota di luar-luar daerah. Suatu ketika saya menginjil, memberitakan Injil ke Kalimantan Barat, ke Pontianak, ke Putu Sibau, seluruh Kalimantan, hampir semua saya sudah lewati. Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, semua Kalimantan saya sudah pernah kunjungi. Dan suatu ketika saya dapat pelayanan menuju penginjilan ke Putu Sibau. Putu Sibau itu satu daerah jauh dari Pontianak, yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Dulu sekitar tahun 95-96, itu jauh sekali, jalannya jelek, jalannya begitu lama, dan membuat bosan dalam perjalanan. Suatu ketika saya ingin datang ke sana, tapi ada ritual mereka. Teman-teman suku Dayak berkata, makanlah dulu kita makan. Dan rule-nya, budayanya adalah
kita makan yang sudah disiapkan apapun rasanya. Ya, mereka siapkan, puji Tuhan, setelah makan, setelah terhidang, kita siapkan, kita makan, dan malamnya kita KKR penginjilan besar-besaran. Ini di daerah, di lapangan, dan saya beritakan Injil, saya khotbah, Yesus juru selamat dunia. Yesus juru selamat dunia. Dan ketika selesai, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Dan beberapa waktu kemudian setelah khotbah, ada persembahan, ada kolekte, ya. Biasa kan, ada kolekte kan, pengerja ataupun panitia, ada kolekte di kantong-kantong amplop gitu ya. Nah tiba-tiba ketika mereka menghitung gitu ya, mereka kaget dan langsung panggil saya, lihat saya. Dia lihat, ketika lihat, Pak Pendeta, ada apa? Ada apa? Saya lihat, apa yang kamu lihat? Dilihat di kantong itu ada silet yang berdarah. Dan saya tanya, kenapa rupanya? Pak Pendeta, ini ada kiriman. Pak Pendeta kena santet kah? Saya bilang, tidak. Wah, Pak Pendeta sakti sekali. Saya bilang, saya tidak sakti. Tapi Yesus saya sakti. Dia pikir ini ada kiriman. Ini ada santet. Ini ada yang berusaha mengganggu Pak Pendeta. Tapi puji Tuhan, tidak sampai ke mimbar. Tidak sampai ke hidup Pak Pendeta. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya katakan pada mereka, yang menyebabkan saya terlindungi, itu bukan saya. Tapi karena Yesus yang saya andalkan. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu, ketika Anda keluar kota, ketika Anda keluar desa, ke mana-mana bekerja, mari minta penyertaan Tuhan. Minta penyertaan Yesus. Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, engkau mendatangi aku dengan tombak, engkau mendatangi aku dengan lembing. Tapi, aku datang, aku mendatangi engkau bersama Tuhanku, juru selamatku, Tuhan semesta alam. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Miliki mental kerajaan. Miliki mental Yesus. Miliki mental seperti singa. Amin. Kesimpulan, sumber mental kerajaan dari surga. Yang pertama, kita sudah dilahirkan jadi pemimpin yang ajaib. Bagian kita jadi kepala. Amin. Anda dan saya sudah sejak lahir dahsyat. Sudah sejak lahir perkasa. Yang kedua, kita harus berada dalam lingkungan kerajaan Allah. Kita harus berada dalam lingkungan doa, pujian, penyembahan. Selalu berdoa di rumah. Selalu berdoa, memuji di motor, memuji di mall, bersiul-siul memuji, ya, jaga hati. Di tukang juga, di bengkel juga memuji Tuhan. Ketemu teman juga bersyukur. Berada dalam lingkungan hadirat Tuhan. Yang ketiga, selalu andalkan Tuhan. Selalu menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk bernyanyi kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku
keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Beri angkat kedua tanganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Katakan selamanya, selamanya. Kita tepuk tangan dan sembah Tuhan. Ku ingin selalu berada dalam hadirat-Mu. Ku ingin menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Biarkan rohmu selalu dalamku Tuhan. Sungguh indah, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah sungguh indah, sungguh indah bersama, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Selamanya. Tepuk tangan sekali bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
Angkat kedua tanganmu ke surga. Ikut saya berdoa. Tuhan Yesus, sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami bangga punya Allah. Hari ini kami bangga punya Yesus yang menjadikan kami perkasa, yang menjadikan kami dahsyat, yang menjadikan kami ajaib. Hari ini kami menyadari kami adalah kerajaan Tuhan. Kami adalah dahsyat. Kami adalah ajaib. Engkau berkata, kerajaan-Mu di hati kami. Dan hari ini kami punya mental. Kami sadar Tuhan sudah menanamkan mental kerajaan di hati kami. Tuhan, ajar kami berdoa, memuji, menyembah senantiasa. Menjaga hati, menjaga pikiran kami. Dan kami selalu meminta penyertaan Tuhan. Kemanapun kami berada, sertai ya Tuhan. Kemanapun kami berada, sertai ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama, saya anak raja. Saya raja. Saya milik raja. Hari ini saya punya mental raja, mental majikan, mental kepala. Dalam nama Yesus. Kita berikan tepuk tangan sekali bagi Tuhan kita. Haleluya. Demi nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin, 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 amin. Baik Bapak Ibu, khotbah singkat ini, namun dampaknya kita terima. Mulai hari ini, lihatlah dirimu sebagai singa. Lihatlah dirimu sebagai citra Allah. Lihatlah dirimu sebagai serupa dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah menanamkan benih di hatimu sebagai majikan, sebagai kepala. Saya berdoa seluruh jemaat Tuhan punya mental raja. Ada amin? Katakan saya raja. Saya punya Yesus, raja segala raja. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Saya akan datang Desember bertemu dengan saudara. Haleluya. Shalom.